Sofa memang menjadi tempat yang cukup nyaman untuk para kaum rebaners. Namun apa jadinya jika sebuah sofa bisa membunuh pemiliknya? Begitulah benang merah pada film kali ini yang berjudul The Killer Sofa. Namun sebelum mulai filmnya, gua doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Scenes diawali dengan memperlihatkan seorang kurir pengantar barang yang akan mengantarkan sebuah kursi menuju ke rumah seseorang yang bernama Francesca. Saat ingin memindahkan kursi itu, salah seorang karyawan mengalami luka pada bagian jarinya akibat terjepit kursi tersebut. Dan setelah kursi itu dipindahkan, kurir tersebut mulai mengantarkan kursi itu ke alamat yang tertera. Namun karena alamat itu kurang jelas, pada akhirnya si kurir sempat bingung menemukan alamat tersebut. Ia pun mulai bertanya kepada seorang kakek yang bernama Jack. Akan tetapi sayangnya Jack tidak kenal dengan Francesca. Ketika Jack memegang kursi itu, tiba-tiba Jack bisa melihat masa lalu, di mana ada seorang wanita yang berlari seperti dikejar sesuatu. Seketika itu juga Jack langsung terkapar dan si kurir pun langsung membangunkannya. Lalu setelah sekian lama mencari alamat, akhirnya si kurir berhasil menemukan rumah dari Francesca. Pada saat itu, yang menerima kursi tersebut adalah seorang pria yang bernama TJ. Diketahui ia merupakan pacar dari Francesca. Scenes kemudian berpindah ke Francesca yang sedang berada di sebuah pentas menari bersama dengan temannya yang bernama Maxi. Setelah selesai menari, tiba-tiba Francesca kedatangan dua orang polisi yang bernama Bob dan juga Rus. Polisi itu mulai menanyakan tentang Federico, yakni teman dari Francesca yang telah mati dengan jasad yang sangat mengenaskan. Di rumah Federico hanya ditemukan kakinya dengan tubuh saat ini yang belum ditemukan. Setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata Federico ini menganut aliran sesat dan juga terobsesi kepada Francesca. Hal tersebut yang membuat Francesca sangat takut jika berada dekat dengan Federico. Karena tidak ada waktu lagi, Francesca pun segera kembali ke rumahnya dan para polisi pun meminta waktu untuk melanjutkan pembicaraan di lain hari. Setibanya di rumah, ternyata kursi itu sudah sampai dan sedang diduduki oleh TJ. Karena hari semakin sore, Maxi pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan ia pun bertemu dengan kakeknya yang ternyata adalah Jack. Jack ini merupakan seorang penjual barang antik dan juga sangat melekat dengan hal-hal goib. Tak sampai di situ, Jack juga memiliki tunangan yang sama sepertinya mengenai hal-hal spiritual. Diketahui ia bernama Santi. Jack pun mulai mencari tahu tentang penglihatannya saat ia menyentuh kursi tadi. Dan ia pun menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang Daibuk. Menurut mitologi zaman dahulu, Daibuk merupakan roh yang melekat atau merasuki benda mati seperti kursi, meja, bantal, dan benda-benda lainnya. Jack sangat yakin bahwa di dalam kursi itu terdapat roh jahat yang akan membunuh siapa saja pemakai kursi tersebut. Keesokan harinya, Francesca ditelepon oleh Bob untuk memintanya datang ke kantor polisi. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Federico memiliki sebuah web yang di dalamnya terdapat foto-foto aneh dan boneka voodoo dengan wajah Francesca. Francesca pun menjelaskan kalau Federico memang benar orang yang sangat aneh. Kemudian Francesca juga menjelaskan bahwa dirinya akhir-akhir ini merasa sangat risih karena ada banyak pria yang mulai mendekatinya. Bahkan pria-pria tersebut sangat terobsesi kepadanya sama seperti Federico. Sementara itu, di rumah saat TJ ingin memasak, tiba-tiba ia diserang oleh kursi itu yang tepat di bagian kakinya. TJ pun langsung menelepon Francesca agar segera kembali ke rumah. Francesca, Maxi dan juga polisi pun langsung mendatangi rumah Francesca dan menemukan TJ dalam keadaan terluka parah. Karena TJ takut dengan kursi itu, akhirnya ia memilih untuk tidur di rumah ibunya
Akan tetapi secara tiba-tiba kursi itu datang ke rumah TJ untuk membunuhnya. Di sisi lainnya, Jack dan juga Santi mulai melakukan sebuah ritual agar Jack bisa kembali ke masa lalu untuk mengetahui masa kelam dari kursi tersebut. Ternyata di dalam kursi itu terdapat roh dari sepasang kekasih yang meninggal secara misterius. Mengetahui hal itu, Jack dan juga Santi akan mencari tahu lebih dalam tentang sisi kelam kursi tersebut. Pada malam harinya, tiba-tiba Francesca terbangun karena mendengar suara misterius dari ruangan tengah. Dan ketika dicek, ternyata kursi itu bergerak dengan sendirinya. Ia pun langsung menelepon Maxi untuk datang ke rumahnya. Pada pagi harinya, saat ibu TJ ingin membersihkan kamar dari TJ, ibunya pun menemukan TJ yang sudah dalam keadaan tewas. Tanpa pikir panjang, ia langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Bobby pun langsung menghubungi Francesca untuk mendatangi kantor polisi guna membicarakan tentang kematian dari TJ. Sebelum pergi, ia kedatangan temannya yang bernama Ralph, yang ternyata ia juga terobsesi dengan Francesca. Bahkan saking terobsesinya, Ralph pun masuk ke dalam rumah Francesca secara diam-diam. Lalu Ralph pun mulai berfantasi tentang dirinya sedang berklokat-kloket dengan Francesca. Tanpa disadari olehnya, si kursi tiba-tiba mendekat dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Francesca pun telah tiba di kantor polisi. Bob pun mulai mencatat nama-nama yang mungkin menjadi penyebab kematian dari Federico dan juga TJ. Dari sekian banyak nama, pada akhirnya Francesca pun menuduh Ralph yang telah membunuh TJ dan juga Federico. Pihak kepolisian pun menjadikan Ralph dan juga Warren sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Pada malam harinya, Maxi ditelepon oleh kakeknya yaitu Jack dan memintanya untuk segera pulang. Nah, sesampainya di rumah, Jack mulai menanyakan tentang Francesca. Jack pun mengatakan bahwa Francesca saat ini sedang dalam bahaya karena di kursi itu terdapat roh dari sepasang kekasih dan juga kursi itu tidak segan-segan akan membunuh si pemiliknya. Mendengar perkataan dari Jack, Maxi pun kembali ke rumah Francesca untuk membuang kursi tersebut. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat Ralph yang sudah dalam keadaan tewas akibat kursi terkutuk tersebut. Maxi pun segera bersembunyi karena kursi itu menyadari kehadiran dari Maxi. Merasa ketakutan dan juga panik, ia pun memutuskan untuk melompat dari lantai 2 sehingga menyebabkan ia menjadi pingsan di dalam tempat sampah. Kemudian pihak kepolisian mulai mendatangi rumah dari Francesca untuk mengecek keadaannya. Francesca yang sedang tertidur seketika terbangun karena mendengar bisikan misterius. Semua hal yang dialami kemudian diceritakan kepada Bob dan juga Ruth. Di rumah itu, mereka hanya menemukan kunci milik Maxi. Sontak, Francesca pun sedikit panik karena hal tersebut. Ia pun mulai menelepon Maxi dan merasa terkejut karena suara nada ponsel dari Maxi berada tidak jauh dari rumah Francesca. Setelah ditelusuri, mereka hanya menemukan mayat dari Ralph. Lalu polisi pun segera membawa jasad dari Ralph untuk dilakukan otopsi. Sedangkan Francesca memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Awalnya ia ingin melakukan bunuh diri karena ia tidak kuat lagi melihat kematian demi kematian yang secara misterius. Lalu saat ia ingin bunuh diri, Francesca mendapatkan telepon dari kakek Maxi. Jack pun menyuruh Francesca untuk datang ke rumahnya. Tibanya di sana, Jack menjelaskan bahwa semua kejadian aneh yang dialami oleh Francesca disebabkan oleh kursi yang dibelinya dan menjelaskan bahwa dahulu kala terdapat sepasang kekasih yang bernama Gerald dan juga Valerie yang tinggal di Prancis. Pada tahun 1800-an, mereka melakukan praktek ilmu sihir. Warga di sekitarnya tidak suka dengan mereka dan berkeinginan untuk membunuhnya. Yang pada akhirnya Gerald pun tewas dibakar oleh warga. Sedangkan Valerie tewas bunuh diri karena melihat Gerald yang telah meninggal dibakar hidup-hidup. Saat mereka sudah mati, pasangan itu mulai menghuni dan memasuki kursi tersebut.
barang siapa yang memiliki kursi itu, maka si pemilik akan segera mati. Tetapi biasanya roh dari pasangan tersebut menginginkan tubuh yang tepat untuk dirasuki, agar pasangan itu dapat hidup kembali menjadi manusia normal. Yang paling ditakuti oleh Jack saat ini adalah si Valerie akan mengambil alih tubuh dari Francesca. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, Jack kemudian membuat sebuah kotak, di mana kotak itu akan digunakan untuk menempatkan roh tersebut. Dan setelah roh itu masuk ke dalam kotak, Jack akan langsung membakarnya agar roh itu tidak bisa gentayangan kembali. Namun sayangnya saat proses pembuatan kotak itu, penyakit Jack mendadak kambuh. Francesca yang merasa panik malah meninggalkan Jack begitu saja dan membawa kotak itu. Di sisi lainnya, Bob berencana untuk pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi Warren. Di ruangan interogasi, Bob mulai menanyakan kepada Warren tentang hal yang terjadi kepada Federico. Di situ, Warren pun mulai menjelaskan bahwa Federico menjadi gila akibat kursi tersebut. Saking gilanya, Federico pun menyuruh Warren untuk memotong kaki dari Federico. Ya, karena terus memaksa, dengan sangat terpaksa, ia pun memotong kaki Federico. Semua hal sudah dijelaskan oleh Warren. Akan tetapi Bob tidak percaya dengan hal tersebut, karena ia beranggapan mustahil ada orang yang meminta agar kakinya segera dipotong. Alasan Federico ingin memotong kakinya adalah karena ia ingin masuk ke dalam kursi terkutuk itu. Setelah berdebat panjang, pada akhirnya Bob pun percaya semua perkataan dari Warren. Sementara itu, Rose yang berada di rumah Ralph begitu terkejutnya karena di dalam komputer milik Ralph terdapat CCTV yang terhubung langsung ke rumah Francesca, yang artinya Ralph sudah memata-matai semua kegiatan yang dilakukan oleh Francesca. Di CCTV itu terlihat Francesca marah-marah di depan kursi, dan juga kursi tersebut bergerak-gerak dengan sendirinya. Mengetahui bahwa ada yang aneh dengan kursi tersebut, Rose pun langsung mengajak Bob untuk segera menuju ke rumah Francesca. Awalnya Francesca ingin membakar kursi itu, akan tetapi kursi terkutuk itu melakukan perlawanan. Beruntungnya Bob bersama Rose datang tepat waktu dan langsung menembak kursi tersebut. Ternyata selama ini di dalam kursi itu terdapat Federico yang telah menggerakkan kursinya. Francesca pun segera pergi ke kamar mandi karena tidak kuat lagi melihat darah. Ketika berada di kamar mandi, Valerie pun mulai merasuki tubuh Francesca. Kemudian para pihak kepolisian pun telah tiba di lokasi, dan secara bersamaan Maxi telah tersadar dari pingsannya. Akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Francesca. Namun di sini Maxi belum tersadar bahwa sebenarnya dia bukanlah Francesca. 2 hari kemudian, semenjak kejadian tersebut, Rose mendapatkan telepon dari rumah sakit yang menyatakan kalau potongan kaki Federico kini telah membusuk. Padahal para polisi menemukan tubuh Federico pada 2 hari yang lalu. Dari sini dapat disimpulkan kalau Federico memang sudah mati sejak lama. Namun ada roh yang memasuki tubuh dari Federico, yaitu Geralt. Sementara itu di tempat lainnya, Bob sedang mampir ke rumah Francesca, dan tiba-tiba ia dibunuh oleh Francesca yang sengaja menaruh racun di minumannya. Karena si Bob sudah tewas, roh Geralt pun mulai masuk ke tubuh dari Bob. Di saat yang bersamaan, Rose pun mendatangi rumah dari Francesca. Nah, saat masuk ke dalam, tiba-tiba ia pun dibunuh oleh mereka berdua. Aksi tersebut dilihatlah langsung oleh Maxi. Lalu setelah mereka pergi dari rumah itu, Maxi pun masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Ia langsung menelepon pihak kepolisian dan juga ambulan untuk segera datang. Terlihat di mata kursi tersebut, Maxi melihat roh dari Francesca yang telah terjebak di dalam kursi itu. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pelajaran yang bisa kita petik pada film kali ini adalah jangan sembarangan berbelanja, apalagi tergiur dengan harga yang miring. Mohon maaf jika saya ada salah kata.
Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Woo!